5 teknik hipnosis yang biasa dilakukan oleh penjahat hipnosis. Hai, sahabat sukses, saya Andri Hakim, seorang certified hipnoterapis dari ICT USA. Mengapa kejahatan hipnosis bisa terjadi dan bagaimana hipnosis bisa disalahgunakan untuk tindak kejahatan? Sahabat sukses, sebenarnya apakah hipnosis itu bisa untuk kejahatan? Sebagian praktisi hipnosis berpendapat tidak, dengan sebuah pendekatan yang disetujui bersama, yaitu hipnosis tidak akan membuat seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai dasar atau bertentangan dengan keinginan orang tersebut. Namun, mengapa kita masih mendengar atau melihat berita tentang kejahatan yang mengatasnamakan hipnosis di berbagai media massa? Baik, sahabat sukses, kali ini saya ingin menjelaskan mengapa kejahatan hipnosis bisa saja terjadi. Kejahatan hipnosis dapat terjadi di saat kondisi emosional korban mendukung tindak kejahatan hipnosis tersebut, seperti korban yang terlalu polos, mudah tergiur iming-iming, harapan berlebih, mudah kagum kepada orang lain, mudah membuka diri dengan orang yang tidak ia kenal, bahkan mudah panik serta takut terhadap seseorang yang baru ia kenal. Beberapa faktor inilah yang menyebabkan mengapa penjahat hipnosis mampu melancarkan aksinya dengan menelaah gerak-gerik serta feedback dari calon korbannya. Sahabat sukses, pada dasarnya semua hipnosis sebenarnya adalah self-hipnosis. Ini berarti semua bentuk hipnosis sebenarnya dilakukan oleh pikiran bawah sadar yang bersangkutan. Di sisi lain, hipnosis juga dapat disalahgunakan untuk tujuan kejahatan, layaknya pisau yang bermata dua. Pisau bisa saja untuk mengiris bawang, namun bisa saja untuk mencelakai orang lain. Begitu juga hipnosis. Penyalahgunaan kegiatan hipnosis untuk kejahatan dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan serangkaian teknik-teknik hipnosis. Mau tahu teknik-teknik hipnosis yang disalahgunakan untuk kejahatan? Yuk, simak berikut ini. 5 teknik hipnosis yang biasa digunakan oleh penjahat hipnosis. Teknik pertama, penjahat hipnosis berusaha melakukan kejutan kepada korbannya. Teknik ini seringkali disebut dengan teknik shock induction. Dengan teknik ini, maka titik kritis atau gerbang bawah sadar seseorang menjadi terbuka, sehingga sugesti negatif dengan mudah ditanamkan oleh penjahat hipnosis. Bentuk konkret yang biasa digunakan adalah dengan tepukan bahu atau hentakan atau gerakan tertentu yang membuat orang menjadi kaget. Baik, teknik kedua, korban dibuat menjadi kebingungan akibat adanya informasi yang tidak jelas atau membingungkan. Misalnya dengan pertanyaan yang cukup aneh seperti, "Mbak, apakah bisa tunjukkan saya lokasi penjualan berlian yang paling mahal di sekitar sini?" Saat korban terlihat berpikir atau kebingungan, maka pintu gerbang bawah sadarnya terbuka lebar, dan itu segera disalahgunakan oleh penjahat hipnosis untuk dapat segera melakukan aksinya dengan memberikan saran atau sugesti negatif. Teknik ketiga, penjahat hipnosis memposisikan dirinya sebagai figur yang berotoritas tinggi, terpandang dan terlihat sangat rupawan oleh calon korbannya. Bisa jadi warga negara asing atau seseorang yang berpenampilan menarik, pejabat tinggi, atau dia juga mengajak calon korbannya dengan berkomunikasi unik, seperti berbahasa asing, berbicara yang berputar-putar, bicara dengan sangat cepat, sehingga pikiran sadar calon korban tidak mampu menganalisa apa yang dikomunikasikan. Dan inilah yang dikenal sebagai teknik message overload. Teknik yang keempat, penjahat hipnosis menggunakan komunikasi dengan menciptakan sikap emosional yang berlebihan kepada korban, seperti menakut-nakuti, memberikan iming-iming, menimbulkan perasaan iba, memberikan imbalan berupa emas, hadiah, dan lain-lain, sehingga kritikal area korban benar-benar menjadi lengah, dan disitulah penjahat hipnosis bertindak. Teknik yang kelima, penjahat hipnosis menggunakan teknik komunikasi persuasif dengan memilih kata atau diksi yang tepat, yang membuat kritikal korban menjadi nyaman, dan bahkan penjahat hipnosis mampu meyakinkan korbannya, sehingga permintaan dari penjahat hipnosis dengan mudah dituruti. Dan teknik ini dikenal dengan Ericksonian hypnosis, atau istilah lainnya adalah hipnosis terselubung.
Kelima teknik inilah yang sering disalahgunakan untuk kejahatan hipnosis. Bahkan kombinasi dari kelima teknik hipnosis tadi membuat calon korban diperdaya oleh penjahat hipnosis. Sehingga bagi Anda yang tertarik untuk memahami bagaimana cara menghindari kejahatan hipnosis serta menguasai teknik-teknik hipnosis untuk optimalisasi diri Anda, maka Anda dapat mengikuti pelatihan fundamental hipnosis untuk memahami hipnosis lebih dalam secara cepat, tepat, dan elegan. Make today better than yesterday and tomorrow better than today. Saya Andri Hakim, salam hipnoterapis.